Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Ilham Krisna di channel Crypto Drop Egg ya. Kali ini gua akan bikin tutorial tentang cara mengerjakan momentum ya teman-teman ya. Jadi momentum ini salah satu project yang menarik di bawah jaringan Sui ya. Kalau kita ingat Walrus kemarin, ini momentum harusnya kita jangan skip ya. Oke, jadi momentum sendiri itu ada dua ya teman-teman ya kemarin itu. Yang pertama ada di Galso, yang kedua ada di eh, retronya di appsnya ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu wallet gua buat contoh ya teman-teman ya. Jadi di momentum ini kita disuruh ngepush volume dan TVL, total value lock di liquidity ya teman-teman ya. Jadi kita disuruh trade, disuruh swap swap swap, lalu juga disuruh nge-add liquidity ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini semuanya ya. Ini volumenya terlihat besar-besar ya ini. Tapi ini gua kasih cara ya teman-teman ya. Jadi salah satu cara untuk mengerjakannya ya, sama sedikit-sedikit tips dari gua ya. Oke, langsung aja. Kalau di kita langsung pergi ke trade dulu. Jadi ini adalah trik dari gua salah satunya, yaitu adalah teman-teman swap dulu SUI kalian ke USDC ya, supaya total value kalian itu nggak keganggu dengan volatilitas yang lagi buruk sekali di kripto ini ya teman-teman ya kak. Bisa kita tahu sendiri ya, SUI udah turun dari harga berapa, sekarang tinggal $2 ya. Jadi supaya teman-teman aman ya, saran dari gua supaya teman-teman aman ya, kalian harus swap dulu ke USDC ya teman-teman ya. Jadi dari SUI ini lah, dari SUI ini kalian pindah ke USDC ya teman-teman ya. Ini gue sisain, dan jangan semuanya ya teman-teman ya, kalian harus sisakan buat gas fee. Nah nanti kalau kalian habiskan semuanya, kalian nggak ada gas fee ya, walaupun gas fee nya murah ya teman-teman ya, cuma ini gua sisain emang buat 11 dolaran, ini emang buat gua bakar ya teman-teman ya. Jadi saran saya, kalian tetap harus siapin sisa SUI buat gas fee. Jangan dihabiskan nol ya, apalagi cuma 0, ya. Jangan. Jadi disisakan ya kurang lebih semampunya teman-teman aja ya. Kalau gua ini kasih contoh, gua bikin total swap gua itu $100. Jadi gua buat mainin liquid apa? Trade volumenya ini gua bikin $100 ya teman-teman ya. Lalu untuk gas fee-nya gue sisain kurang lebih $10. Ini bisa kurang ya teman-teman ya, bebas. Yang penting harus ada gas fee ya. Teman-teman bisa $6 atau sekitar Rp100.000 ya nggak masalah. Lalu triknya di mana supaya kita nggak terlalu ngeburn uang banyak? Itu adalah salah satu triknya adalah setelah kalian swap ke USDC, uang yang ingin kalian buat ngepush volume, kalian juga cari USDT yang lainnya ya teman-teman. Gua ambil contoh di SUI USDT ya, dari SUI Bridge ini ya. Ini bebas, kalian bisa pilih yang mana aja. Cuma yang sebenarnya kayak gini ada agak riskan ya teman-teman ya, kalau seandainya tokennya ada masalah segala macam. Makanya kalau sudah selesai dikembalikannya ke USDC yang asli ya, jangan nyimpen di apa namanya, fiat selain USDC ya teman-teman ya. Takutnya ada apa-apa, itu yang dikhawatirkan ya. Oke, gua langsung ambil contoh aja, ke gua gua trade ke SUI Bridge ya, SUI USDC ini ya. Jadi ini langsung mak aja, langsung teman-teman, swap. Setelah swap seperti ini, kalian langsung balikan lagi, tunggu ini masuk dulu. Atau kalian bisa cari token yang transfer rate-nya lebih cepat lagi, itu lebih enak lagi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nge-swap bolak-balik kayak gini tuh bisa lebih cepat lagi ya. Jadi salah satu cara buat nge-push volume tanpa mengorbankan banyak hal itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa swap antar fiat. Jadi jangan ditaruh di jaringan apa,
token token jaringan tersebut, misalkan Sui ataupun Ethereum, ya kalian keburnya banyak nanti kalau kalian menggunakan token apa namanya, token yang memang buat jaringan tersebut gitu loh. Karena selain kalian kena depresiasi dari harga tokennya, kalian juga bakal kena yang namanya fee-nya itu ya teman-teman ya. Jadi double ya teman-teman ya. Oke lah kalau nanti harga tokennya naik. Kalau harga tokennya nggak naik, misalkan kayak sekarang ini, kondisi sekarang Sui dari 6 dolar ke 2 dolar, itu kan lumayan sakit ya sebenarnya ya. Kayak Ethereum ini, waduh Vitalik nggak bangun-bangun ini ya, dari 3.000 gua beli Ethereum itu dari 3.000 cuk, karena memang harus mengerjakan Bera Chain kemarin ya, malah ini ke 1.600 dan nggak kembali-kembali ini ke 2.000 aja, berat banget ya kan. Jadi buat menghindari hal-hal seperti itu, saran saya ya kalian main aman di USDT atau USDC ya teman-teman ya. Jadi buat main aman aja. Kita cek ya. Oh, sekarang udah 8.900 ya. Dengan rank 3.300 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini ngitungnya ya per swap ya teman-teman ya. Kalau kalian swap 100 dolar ya nambahnya 100 100 100. Ini 8.900 ya. Kita kasih contoh lagi ya. Jadi ini yang ke burn cuma via apa namanya, dari fee-nya Sui ya teman-teman ya. Itu pun sedikit banget ya teman-teman ya, karena Sui ini termasuk jaringan yang murah dibandingkan Ethereum ya teman-teman ya. Nah ini masih 5,32 Sui, nggak berkurang ya teman-teman ya. Memang berkurangnya 0, ya teman-teman ya. Nah ini udah 9.100 ya teman-teman ya. Jadi seperti itu salah satu caranya. Semakin besar modal teman-teman itu sebenarnya semakin mudah ya buat ngepush leaderboard di volumenya ini. Misalkan teman-teman punya 500 dolar, ibarat dua kali swap itu udah 1.000 ya. Jadi USDC ke USDC Sui tadi udah 1.000, dua kali bolak-balik itu aja udah 1.000 volume ya kan. Itu baru dua kali. Kalau misalkan teman-teman 20 kali kan udah 10.000 volume ya kan. Jadi lebih mempersingkat waktu ya sebenarnya. Semakin besar apa namanya, deposit teman-teman ya, itu mempersingkat waktu. Salah satu kemudahan dalam apa namanya project retro yang seperti ini tuh, modalnya sebenarnya nggak perlu besar ya teman-teman ya. Ibaratnya 100 dolar ini menurut saya masih terjangkau ya, daripada harus ngelok kayak Bera Chain kemarin itu terlalu besar menurut saya. Paling enggak kayak Bera Chain kemarin itu harus paling enggak 1.000 gitu loh, 1.000 USD atau sekitar 16 juta. Kalau kalian trade volume seperti ini, kalian trade 100 dolar aja udah cukup gitu, udah bisa banget buat nge-push leaderboard gitu loh. Karena kita cek lagi ya, lah naik rank ke 3.000 aja gampang banget ya kan teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya. 9.000 kita genepin 10.000 aja dulu, gua genepin 10.000 dulu. Nah jadi kalian sambil cari pair yang cepet ya responnya teman-teman ya. Jadi semakin cepat pair dalam ini berkurang dikit-dikit ya teman-teman ya. Ternyata ada depresiasi juga ya. Ada depresiasi juga ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Tapi memang retroaktif itu resikonya di situ ya teman-teman ya. Tapi ini sih lebih, kalau bagi gua ini tuh lebih safe, lebih aman daripada teman-teman trading. Kecuali teman-teman emang udah punya skill basic trading, itu mungkin oke lah. Tapi kalau buat teman-teman yang dari airdrop terus belum ada basic trading, mending teman-teman puter di retroaktif deh, daripada malah kena margin call ya kan. Kalau memang belum mampu buat trading uang besar, itu mending tradingnya uang kecil aja dulu ya kan. Uang besarnya kalian putar di retro itu lebih better ya kan, lebih wise menurut saya, dibandingkan kalian trading dengan uang besar tapi skill teman-teman belum sampai. Tapi kalau skill teman-teman udah nyampe sih nggak masalah ya.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita cek udah 10.300 ya. Udah rank 2000 ya kan. Secepat itu ya. Bisa kita cek ya, secepat itu. Jadi sebenarnya buat nge-push volume di leaderboard itu gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian per hari 10.000 aja ya kan. Kalian modal $100 per hari, kalian nge-push volume 10.000. Berarti kan kurang lebih 10 hari aja udah 100.000 ya teman-teman ya. Jadi 10 hari aja udah 100.000. Sedangkan bisa kita cek leaderboard rank 100 ini 200.000, dan sepertinya ini mereka udah stop ya. Kalau yang dari saya lihat dari tadi sebelum saya record video ini belum ada pergerakan volume ya teman-teman ya. Berarti apa? Mereka nge-push lalu parkir gitu loh. Jadi mereka nge-push volumenya sampai tinggi, sampai masuk leaderboard, dan mereka udah selesai, ngapain kita nge-push lagi. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka ini emang punya modal besar. Mereka main save the time ya teman-teman ya. Jadi mereka bermain dengan waktu gitu loh. Mereka cuma swap beberapa kali aja dengan modal yang besar, misalkan $50.000. Sekali swap kan 2 kali udah 100.000 ya kan. Tapi habis itu mereka nggak nge-push rank lagi gitu loh. Ya itu emang salah satu cara ya buat para whale yang memang pengen ngerjakan airdrop, itu triknya seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kalau kalian dengan modal kecil tapi kalian rajin, itu kalian bisa masuk top leaderboard sebenarnya teman-teman ya. Selama whale-nya tidur ya. Kalau whale-nya bangun ya jangan berharap, Cok. Selama whale-nya tidur kayak sekarang ini ya. Kayak sekarang ini whale-nya tidur, kalian bisa nge-push masuk top 100 dengan modal $500 misalkan. Itu sangat memungkinkan ya teman-teman ya. Kecuali TVL. Nah, ini TVL ini nggak bisa ya teman-teman ya. Kalian harus pasang locking value, kalian harus senilai itu teman-teman ya. Misalkan kalian kayak gua, kita kasih contoh aja. Jadi gua akan coba add liquidity. Waduh, ini nggak bisa kah? Waduh, single token. Nah, gua nggak mau pakai SUI ya, biar aman. Gua pengen pakai USDC aja. Jadi gua pakai single token deposit. Jadi kalau kalian add liquidity itu bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian pengen single token deposit itu ya bisa. Ini udah kepotong belum? Udah ya. Nah, oke. Kita cek ya. Gua cek dulu bentar. Wait a minute. Withdrawal. Oh, tetap aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian add liquidity pasti bakal ke bagi dua ya teman-teman ya, seperti ini. Bisa kalian lihat. Gua tadi kan masukin $50. Lah ini bakal ke split langsung ke SUI ya. Jadi sama aja ke swap otomatis ke SUI, ke pair ya, satu pair ya tetepan. Walaupun kalian nge-add liquidity-nya single token deposit aja, tapi itu bakal tetap ke switch ya teman-teman ya, ke swap otomatis ya. Lah TVL-nya itu langsung masuk ke sesuai dengan jumlah deposit teman-teman ya. $50 ya, masuknya $50 doang. Cuma gue pengen cek apakah ini ada locking time-nya ataupun yield-nya. Ini harus, gue pengen coba klaim 10% aja dulu. Gue pengen cek. Oh nggak ada teman-teman ya. Kita coba klaim $5. Oh nggak ada teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Kita cek leaderboard, berubah nggak TVL-nya? Oh berubah ya teman-teman ya. Jadi TVL-nya tetap berubah ya. TVL ini nggak bisa bohong ya ini. Nggak bisa diakalin ya teman-teman ya. Selain volume, kalau volume masih bisa diakalin ya, TVL ya nggak bisa. Jadi TVL sesuai deposit kalian deposit $50, dia bakal tetap masuk $50. Berarti kalau kayak whale 1 ini rank 1 leaderboard ini, berarti dia ngeloknya 1.100.000 US dollar. Gila. Ini berapa ini? 18M lebih ini, 20M-an ini. Gila orang-orang nih.
Oke, jadi gitu aja ya teman-teman ya. Buat volume itu bisa di-push tiap hari ya. Kalau kalian pengen nge-push tiap hari bisa. Kalian nge-push tiap hari ini pengen gue campur dulu. Oh, gua ada ide, guys. Gua ada ide. Berarti gini, guys. Oke, wait. Ini salah. Berarti gini, guys. Ini buat daily activity, buat ngepush volume segala macam. Misalkan kalian punya $100. Misalkan kalian punya $100 ya kayak gua. $100. Kalian swap dulu volumenya sampai terserah kalian mampunya berapa, 5.000, 10.000, atau mungkin kalian bisa langsung kebut 100.000 semalam, monggo ya kan, bebas ya kan. Jadi kalian bisa nge-push volumenya dulu. Nah, kalau sudah selesai, kalian add liquidity, kalian kunci aja uang kalian ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nge-push dua sisi, nge-push volume juga nge-push TVL ya teman-teman ya. Tapi ini kalau dicabut TVL-nya mundur juga, Gus. Coba. Tapi kita masih dapat insentif yield ini ya teman-teman ya. Jadi masih untung ya. Jadi mungkin yieldnya mungkin nggak besar, tapi setidaknya kita bisa ambil apa namanya, kita bisa ngambil yieldnya buat nutup gas fee dari kegiatan transaksi kita tiap buat swap tadi ya teman-teman ya. Jadi gitu konsepnya. Jadi misalkan kalian nge-swap volume sampai 10.000 kayak gua barusan. Lah, otomatis kan kalian pasti kehabisan gas fee ya teman-teman ya. Kalian pasti kegerus gas fee-nya segala macem. Jadi buat ngakali itu, kalian bisa setelah selesai swap, kalian add liquidity aja, kalian tancepin aja uang kalian di add liquidity. Besoknya kalau teman-teman pengen pengen nge-push volume lagi, teman-teman pengen push volume lagi swapnya, kalian bisa langsung cabut aja ini add liquidity-nya. Soalnya ini nggak di lock ya teman-teman ya. Ini nggak di lock. Jadi kalau kalian cabut langsung, ini langsung keluar semuanya gitu loh. Jadi ini lumayan bagus ya teman-teman ya. Nggak ada locking sistemnya. Cuma sepertinya kalau kalian cabut ya TVL-nya bakal hilang gitu loh. Tapi ya nggak masalah ya teman-teman ya. Kita kalian bisa fokus ke volumenya dulu aja, volume swapnya dulu. Mungkin sampai 100.000 itu masih possible ya teman-teman ya. Kalau kalian masuk 100 volume kalian 100.000 itu mungkin kalian bisa masuk rank 200 sampai 500 sampai 200 besar ya teman-teman ya. Karena ini cuma sebesar 200.000. Sedangkan gua dengan modal $100 aja udah bisa nge-push sebesar 10.000 ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman tips gua dalam mengerjakan momentum. Dan jangan lupa kalau mengerjakan momentum, galsenya juga dikerjakan ya teman-teman ya. Karena takutnya seperti Walrus kemarin, testnetnya ternyata dihitung dari NFT di galse ya teman-teman ya. Jadi galse itu bukan for fun ya teman-teman ya. Jangan meremehkan galse ya, sekali lagi ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang alah galse for fun segala macem, galse for surya. Jangan seperti itu. Walaupun banyak emang yang surya, cuma ya jangan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu aja ya Le ya. Caranya kalian bisa swap, setelah swap selesai kalian capek, kalian bisa add liquidity. Tinggal tunggu besok sambil klaim yieldnya ini, kalian lumayan kan dapat buat nutup gas fee segala macem. Setelah itu selesai ya udah, ngulangin repeat daily aja. Oke, dari gua gitu aja Le. Jadi saran gua jangan di skip ya momentum ini, karena ini dari Sui dan juga mengingat Walrus kemarin yang sampai mantap sekali ya. Jadi jangan di skip momentum ini ya. Oke, jadi gitu aja Le. Semoga JP lagi Le.